Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagas Prakoso, NIM 24053110022 dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat video presentasi menjelaskan tentang konteks komunikasi kesehatan yang meliputi komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan komunikasi new media. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Agung. Oke, materi ini kami susun berdasarkan dua pemikiran. Yang pertama yaitu pemikiran dari Richard K. Thomas dalam bukunya Health Communication tahun 2006, dan pemikiran kedua yaitu dari Diane Berry dalam bukunya Health Communication Theory and Practice pada tahun 2007. Oke, langsung saja ke materi. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah konteks komunikasi kesehatan secara umum terlebih dahulu. Komunikasi kesehatan secara umum adalah sebuah proses pertukaran informasi, pesan verbal maupun nonverbal untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan mempengaruhi perilaku suatu individu atau masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup serta dalam pencegahan penyakit. Menurut Thomas sendiri, komunikasi kesehatan adalah proses penyampaian informasi untuk mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Sedangkan menurut Berry, menekankan bahwa komunikasi tidak hanya menyampaikan sebuah pesan, tetapi bagaimana pesan tersebut dipahami dan direspon sehingga menghasilkan perubahan perilaku individu yang tadinya tidak mau sehat menjadi ingin sehat. Jadi komunikasi kesehatan sendiri itu berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku suatu individu dalam masyarakat. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup komunikasi kesehatan yang pertama, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sendiri yaitu komunikasi dalam diri untuk mendapatkan suatu keputusan kesehatan. Menurut Thomas sendiri, keputusan kesehatan itu dipengaruhi oleh persepsi resiko dan keyakinan individu di dalam diri kita sendiri. Secara sederhananya, komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri sendiri di dalam batin. Contoh kasus untuk di Indonesia sendiri pada saat COVID-19 ketika vaksin telah ditemukan. Sebelum masyarakat menerima vaksin, suatu individu atau masyarakat itu pasti akan berpikir terlebih dahulu, meyakinkan diri di dalam individunya sendiri apakah saya ingin menerima vaksin tersebut atau tidak. Artinya perubahan perilaku kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh sebuah komunikasi dalam individu atau dialog internal individu itu sendiri. Lanjutnya, ruang lingkup kedua yaitu komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi kesehatan, komunikasi interpersonal sendiri yaitu adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi dalam ruang lingkup kesehatan. Contohnya ketika ada kegiatan sosialisasi stunting yang diadakan oleh bidan desa. Menurut Berry sendiri dalam bukunya Health Communication Theory and Practice pada tahun 2007, empati dan kejelasan pesan ini sangat penting dalam suatu penyampaian informasi. Jadi ketika diadakan sosialisasi lalu dokter atau bidan tersebut menyampaikan informasinya secara tidak ramah, itu malah justru membuat ibu-ibu yang mendapatkan sosialisasi itu merasa tidak nyaman dan meninggalkan anjuran yang diberikan oleh dokter. Sebaliknya, komunikasi yang hangat akan menjelaskan sebuah kepatuhan dan juga suatu informasi yang jelas. Jadi komunikasi interpersonal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teguh Kurniawan dengan NIM 027, ingin melanjutkan presentasi teman saya yaitu Bagas. Kita langsung ke poin nomor 4 yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah penyampaian pesan kesehatan kepada khalayak luas melalui media, surat kabar, televisi, radio, dan komunikasi publik. Komunikasi massa memiliki 3 karakteristik, yaitu audiens besar, menyasar jutaan orang secara bersamaan. Yang kedua, pesan satu arah dari sumber ke penerima tanpa interaksi langsung. Dan yang ketiga, umpan balik yang terbatas, sulit mengukur respon secara instan. Baik, kita lanjut ke poin nomor 5 yaitu komunikasi organisasi dalam pelayanan kesehatan.
Komunikasi organisasi berperan krusial dalam pelayanan di institusi kesehatan. Bentuk komunikasi ini menjamin informasi mengalir dengan baik antar individu dan antar departemen, baik vertikal maupun horizontal. Dan komunikasi organisasi penting untuk komunikasi tenaga medis. Pentingnya komunikasi untuk menjamin tenaga medis bekerja secara harmonis untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien secara optimal. Yang kedua, penyampaian kebijakan, sosialisasi tentang prosedur dan SOP kepada seluruh staf. Ketiga, manajemen krisis kesehatan, komunikasi saat menghadapi wabah atau insiden besar. Komunikasi yang terbuka dalam institusi kesehatan secara langsung berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan di institusi tersebut. Lanjut ke poin terakhir, yaitu transformasi komunikasi kesehatan di era digital, yaitu komunikasi new media. Pemanfaatan media digital seperti media sosial, aplikasi kesehatan, atau telemedicine telah merevolusi cara penyampaian informasi kesehatan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih interaktif dan partisipatif yang bermanfaat, menyebarluaskan informasi kesehatan yang relevan dan terkini. Yang kedua, mendorong konsep power patient dalam melalui akses data dan edukasi. Namun, terdapat kelebihan dan tantangannya, yaitu kelebihannya cepat dan luas, penyebaran informasi yang instan dan menjangkau seluruh dunia. Yang kedua, interaktif dan real time, memungkinkan dialog dua arah dan umpan balik langsung. Namun, terdapat tantangan, yaitu resiko hoaks dan privasi. Jadi, pentingnya kita untuk literasi atau membaca literasi digital untuk menyaring informasi dan melindungi data diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.